Pengurus pengawas, General Manager, pimpinan rapat, sekretaris rapat, dan anggota dimohon untuk menempati tempat yang sudah disediakan. Tidak ada tangkapan. Dulu. Cabut skor lalu bacakan berita acara Ratong yang lalu. Terima kasih MC. Selanjutnya skor saya sambut. Rapat anggota yang terhormat, akan dibacakan berita acara RAT CU Stella Maris tahun buku 2023 kepada sekretaris pengurus, disilakan. Berita acara rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 pada hari ini, Sabtu, tanggal 17 bulan Februari tahun 2024, bertempat di kantor KSP Credit Union Stella Maris, tempat pelayanan Segedong, Desa Paritbugis, Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat, telah dilaksanakan rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 yang selanjutnya disebut rapat anggota. Anggota yang mendaftar 213 orang. Dari 213 orang tersebut yang hadir sebanyak 207 orang, sehingga quorum rapat 97% dan sah dengan keputusan sebagai berikut. 1. Keputusan rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 nomor 1 /CWSN /RAT /SK Romawi 2 2024 tentang pengesahan susunan acara RAT. 2. Keputusan rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 nomor 2 /CWSN /RAT /SK Romawi 2 2024 tentang pengesahan tata tertib RAT. 3. Keputusan rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 nomor 3 /CWSN /RAT /SK Romawi 2 2024 tentang pengesahan pimpinan rapat dan sekretaris rapat. 4. Keputusan rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023 nomor 4 /CWSN /RAT /SK Romawi 2 2024 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus dan laporan hasil pengawasan pengawas tahun buku 2023. 5. Dalam tahun buku 2024, CU Stella Maris akan melaksanakan audit akuntan publik. Demikian berita acara ini dibuat dengan disertai lampiran keputusan dan ditandatangani di hadapan peserta rapat anggota tahunan KSP Credit Union Stella Maris tahun buku 2023. Pimpinan rapat Tri Kukuh Tino David bertandatangan dan dicap. Sekretaris rapat Nur Komaria. Saksi-saksi Muhammad Kasim bertandatangan, Susanti Kristela bertandatangan, Ngadi bertandatangan. Terima kasih kepada sekretaris pengurus. Selanjutnya, sesuai dengan agenda yang sudah dibacakan sebelum sidang rapat kita skors untuk break makan siang, maka selanjutnya kepada pengurus disilakan menyampaikan LPJ dengan durasi waktu paling lama 30 menit. Terima kasih pimpinan rapat, Bapak Ibu, para peserta rapat anggota tahunan yang saya hormati. Kami akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus untuk program kerja tahun buku 2024.
Bapak Ibu bisa membaca lengkap laporan pertanggungjawaban pengurus itu mulai halaman 14 sampai halaman 38 di dokumen ini, sekitar 24 halaman, cukup lengkap yang ada di sana. Saya percaya Bapak Ibu sudah membaca dan sudah mempelajarinya. Kami akan menyampaikan ringkasannya saja. Kami pengurus hadir, sebenarnya lengkap. Pak Ferdinand saja yang dari malam tiba-tiba tidak bisa hadir karena bapak mertua beliau berpulang. Jadi kita menyampaikan duka yang mendalam untuk Pak Ferdinand dan keluarga. Pak Ferdinand itu wakil ketua 2 yang membidangi perkreditan dan usaha. Itu nanti kami akan membacakannya secara bergiliran karena pengurus itu kolektif, kolegial, bukan ketua saja. Jadi kita berlima sama-sama bertanggung jawab. Nanti bagian pengantar awal akan saya sampaikan dan penutup. Kemudian bagian organisasi akan disampaikan oleh Sekretaris Pengurus Pak Alek di sebelah saya. Bagian diklat pemberdayaan akan disampaikan oleh Wakil Ketua 1 Pak Lorenzius. Bagian usaha akan disampaikan oleh Pak Marsianus Ami, Bendahara Pengurus. Nanti kesimpulan dan penutupnya akan saya sampaikan. Untuk yang pertama saya serahkan kepada Pak Sekretaris untuk menyampaikan program kerja dan realisasinya di bidang organisasi halaman 14 dan seterusnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Saya akan menyampaikan pencapaian program kerja untuk di bidang organisasi. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini ada 5 pengurus, kemudian 3 pengawas, 3 penasehat, 8 komite, dan 32 staf. 2 tenaga kontrak pelagihan, kemudian koster ada di 4 tempat pelayanan. Untuk legalitas CU Stella Maris itu memiliki badan hukum, NIK, NPWP, AD, ART, manual operasional, manual prosedur. Kemudian yang terbaru adalah PAD terbaru itu Notaris Budi Prasetyono Sarjana Hukum nomor 10 Oktober 2024 dan diregister Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI nomor AHU strip 00041008.AH.01.39 tahun 2024. Aktivitas organisasi itu yang pertama ada rapat ada 18 jenis rapat, kemudian lokakarya dan seminar baik internal maupun eksternal itu ada 28 kegiatan, kemudian monitoring pengurus itu 15 kali, monitoring pimpinan manajemen itu 37 kali, pemeriksaan pengawas ada 18 kali, pemeriksaan SPI 47 kali. Kemudian pengadaan inventaris sebanyak 21 item. Berikutnya rehab TP Siantan, TP Jungkat, dan TP Sigedong. Berikutnya balik nama kantor TP Jungkat dan TP Sigedong menjadi atas nama CU Stella Maris. Yang berikutnya ada promosi dan publikasi offline sebanyak 13 kegiatan. Kemudian promosi dan publikasi di website, FB, IG, YouTube, dan WA Group. Kerjasama dan kemitraan itu dengan 16 lembaga. Kemudian ada administrasi dan umum, surat masuk dan surat keluar, serta SK pengurus dan SK GM. Baik, kami akan menyampaikan perkembangan tentang CU Stella Maris untuk 3 tahun terakhir.
3 tahun terakhir dari segi yang pertama dari segi keanggotaan dari tahun 2023 hingga tahun 2024. Tahun 2020 kami ulangi, maksud saya dari tahun 2022 sampai 2024. 2022 total anggota itu sebanyak 12.287. Kemudian sampai dengan tahun 2024 total anggota itu sebanyak 10.702. Aset pada tahun 2022 itu 142 miliar sekian. Pada tahun 2024 148 miliar sekian. Untuk pinjaman beredar pada tahun 2022 itu 84 miliar sekian. Pada tahun 2024 85 miliar sekian. Kemudian pendapatan pada tahun 2022 sebesar 10,8 miliar sekian. Pada tahun 2024 9,2 miliar sekian. Biaya pada tahun 2022 10,6 miliar sekian. Pada tahun 2024 8,9 miliar sekian. SHU pada tahun 2022 SHU 124 juta sekian. Pada tahun 2024 227 juta sekian. Rapat anggota khusus PAD yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2025 dengan keputusan dengan 3 keputusan. Yang pertama, simpanan pokok dari 500.000 menjadi 100.000 rupiah. Kemudian simpanan wajib dari 25.000 menjadi 30.000 rupiah. Kemudian yang ketiga, penutupan Solkes dan Solkar dan diganti produknya dengan nama Barinap. Terakhir ada aktivitas organisasi. Sudah tadi sampaikan aktivitas organisasi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh bidang yang. Oke, silakan diklat pemberdayaan Pak Lurah. Terima kasih Pak Ketua. Persentase realisasi frekuensi program kerja bidang diklat pemberdayaan 2024 adalah mencapai 92% dari program kerja 153 kali, realisasinya 141 kali. Sedangkan persentase realisasi anggarannya 60%. Dari bidang diklat ini ada diklat dan pemberdayaan. Untuk anggota itu ada 14 kali, 14 jenis kegiatan diklatnya. Itu ada di halaman 25 dengan 26. Target kita program kerja 123 tercapai 117 dengan persentase 95%. Sementara biayanya dari 151 juta realisasi 76 juta, jadi sekitar 50%. Diklat internal ada 5. Dari 5 itu 4 kali, 1 kali dilaksanakan yang tambahan, dilaksanakan karena ada kebutuhan yang manajemen itu ada tawaran juga dari mitra kita.
Yang ketiga, diklat eksternal. Diklat eksternal ini ada 26 kali, realisasi 19 kali. Dengan beban biaya 72 juta, realisasinya 46 juta, sekitar 65%. Di halaman 27 itu ada catatannya, tidak nomor 10 kegiatan diklat eksternal itu tidak berbiaya karena diikuti oleh staf pada jam kerjanya. Kemudian di bagian 12 tidak terlaksana karena hanya untuk perpanjangan saja. Dan di 17 tidak diprogramkan namun diikuti karena kebutuhan lembaga tentang program pemberdayaan. Kemudian kita melihat dari halaman 27 itu ada kelompok pemberdayaan. Ini sangat miris memang datanya karena dari 10.000 anggota tercatat hanya sekitar 108 orang saja yang kita bisa membangun dalam bentuk kelompok. Di Siantan itu ada 6 kelompok, di Segedong ada 3 kelompok usaha, dan di Jungkat ada 4 kelompok. Satu tempat pelayanan kita yang belum ada kelompok usahanya adalah di Wonobaru. Catatannya adalah kenapa di Wonobaru tidak terbentuk kelompok usahanya, bukan berarti anggota tidak ada yang berusaha atau ada usahanya. Pendampingan kita ada di Wonobaru, tapi karena kelompoknya yang tidak bisa kita bentuk karena anggota yang jaraknya berjauhan sehingga kita sulit untuk mengumpulkan. Karena di Wonobaru itu ada yang sampai ke Pal itu ada di Teluk Mulus terus. Jadi berjauhan, untuk mengumpulkannya sangat perlu waktu. Ini perhatian kita dari kelompok ini adalah salah satu bagian yang penting juga di dalam CU, karena kelompok ini akan kita dorong untuk supaya meningkatkan kualitas hidup. Nah, tantangan kita bagaimana mengumpulkan, karena di CU ini mengumpulkan orang di tempat yang bersamaan itu agak sulit karena orang sekarang sudah terbiasa menggunakan gadget. Jadi ngumpulnya lewat HP saja gitu, bukan ngumpul secara fisik. Itu saja dari program dari bidang diklat dan pemberdayaan. Dilanjutkan dengan bidang Usaha. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ketua dan pimpinan rapat. Kami akan menyampaikan untuk bagian yang keuangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam capaian untuk bidang usaha tentang apa kegiatan dan juga bagaimana realisasi dari itu semua, Bapak Ibu bisa lihat di halaman 28 sampai dengan 32 itu pun sudah masuk dalam bab 4 yang berisi asuransi dan solidaritas, yang juga akan saya sampaikan sekaligus sehubungan satu dari teman kami yang tidak hadir, yaitu Wakil Ketua Pak Keriman tadi, yang diminta oleh Pak Ketua untuk saya juga menyampaikan hal ini. Nah Bapak Ibu, bidang usaha perlu kami sampaikan bahwa ada 14 program kerja bidang usaha yang akan disampaikan atau yang akan dicapai, yaitu anggota masuk itu 769 atau 63,45%. Nah kemudian juga ada juga anggota yang keluar ini ada karena memang secara alamiah karena meninggal dunia, ada juga karena permintaan, dan yang terbanyak Bapak Ibu
sebagaimana juga disampaikan oleh Pak Ketua ketika dalam sambutan tadi pagi, bahwa 2000-an itu adalah dikeluarkan atau sementara dipindah bukukan sehubungan tidak lunas simpanan pokoknya. Salah satu yang menjadi kendala atau yang menjadi perhatian pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Dinas Provinsi tadi, bahwa gampang untuk mengecek apakah sebuah koperasi itu termasuk closed loop atau open loop. Salah satunya adalah mencocokkan antara jumlah anggota dengan total yang tersimpan dikali dengan jumlah dari seharusnya dari yang dimasukkan di dalam sebagai simpanan pokok itu. Dan kami sebagai pengurus setelah berusaha melalui manajemen menempel di pengumuman ya tempo hari beberapa kurang lebih 2 bulan, dan akhirnya diputuskan karena memang setelah dalam masa pengumuman itu kami juga bekerja dengan regulasi pemerintah, dan kemudian akhirnya berkesimpulan untuk mengeluarkan sementara 2000-an sekian itu yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Alek di organisasi, sehingga terjadi perubahan simpanan pokok dari 500.000 menjadi 100.000. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, total aset sampai saat ini 149 juta sekian miliar, 149 miliar 990 juta 61.335 atau capaiannya sampai 96,86%. Kemudian piutang beredar itu seharusnya itu ada 85.505.497 dan seterusnya. Saya ulangi, 85 miliar sekian ratus juta atau 98,98%. Kemudian simpanan Bapak Ibu 119 miliar sekian, itu kurang lebih dalam 95,65%. Nah, SAU sebagaimana tadi juga telah disebutkan 227.700 sekian atau 43,37%. Nah, SCT Bapak Ibu, SCT Mobile total aktivasi 1.609 dan kita berharap ini supaya kita lebih banyak lagi menggunakan ini, karena dengan mobile SCT ini kita berharap juga mendukung apa yang telah diupayakan oleh koperasi sekunder kita, yaitu Puskop Cina yang telah memberikan fasilitas ini untuk dibagikan kepada CU primer untuk memobilisasi transaksi-transaksi. Dan tadi Pak Tony yang sebagai manajer IT itulah orang yang ada di balik mobile SCT mobile ini. Kemudian kita masih sedikit vendor yang ada di dalam CU kita sendiri, bahwa smart CU kita baru hanya ada kurang lebih 8 vendor. Lanjut. Kemudian tentang asuransi Bapak Ibu, asuransi itu ada di halaman 32, bahwa asuransi kita yang berisi isinya adalah simpanan, kemudian pinjaman dan buka. Selama tahun buku 2024 total anggota yang meninggal ada 34 orang. Kemudian total premi yang dibayarkan yaitu 1 miliar sekian ratus juta. Kemudian total klaim yang diterima 700 sekian. Nah, jadi artinya masih kurang lebih 50% yang diklaim berdasarkan total premi yang kita bayarkan kepada pihak yang mengelola ini. Kemudian tentang solidaritas Bapak Ibu, ada Solkes yang Solkes klaimnya itu sebesar 384 juta sekian, itu 401 orang, saldonya ada 333 juta 300 sekian. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, dana pengembangan lembaga atau DPL, penggunaannya sebesar 203 juta sekian, saldonya masih ada 222 juta sekian ratus ribu. Nah, Solkar penggunaannya
itu ada 54 juta sekian. Kemudian saldonya masih ada 457 juta sekian ratus ribu. Ini betul ya Pak Edi ya? Betul. Jadi begitu. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan program kerja tahun 2024 berdasarkan rapat anggota khusus atau RAK yang kita laksanakan dalam Desember yang lalu, untuk tahun buku 2025 ini ya, bukan 24, mohon maaf. Tahun buku 2025, target anggota masuk 906 orang, sehingga total anggota ditambahkan dari yang akhir tahun ini menjadi 11.228. Dan mudah-mudahan yang tadi sementara dipindah bukukan ada yang kemudian bergabung kembali, dan sehingga dengan demikian terjadi penambahan. Yang kedua, total aset ada 164 miliar sekian. 164 miliar sekian. Kemudian SAU setelah pajak 113 juta sekian ratus ribu. Sedangkan asuransi simpanan maksimal itu 40 juta. Ini kaitannya dengan yang biasa kita sebut dulu ini saldo aman ya Pak Edi ya. Ini jadi artinya 40 juta saja. Kemudian DPL kita naikkan Bapak Ibu untuk tahun buku 2025 dari 15.000 menjadi 25.000. Nah, itu sudah kita laksanakan sekarang. Kemudian rencana juga di dalam tahun buku 2025 ini pembukaan kantor kas di Kuala Ambawang. Jadi kantor kas belum pada arahnya sampai pada TP, tapi sekurang-kurangnya kantor kas itu sudah ada dalam pembicaraan pengurus. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, renovasi milik sendiri di Jalan Danau Sentarum akan memindahkan TP Wonobaru yang diletaknya di Jalan Wonobaru akan dipindahkan ke Danau Sentarum nantinya. Kemudian perubahan BJS Bapak Ibu itu tahun 2023 sebenarnya yang di sebelah kiri itu. Talenta dari 1,00 2024 jadi 1%. Kemudian Tamasa itu BCS tahun 2023 6,25, di tahun 2024 6,10%. Bukan Pak, 2025. Oh iya, 2025 sorry ya. 2025 itu 6,25 menjadi 6,10. Stasi 2024 itu 6%, 2025 itu 5%. Kemudian perubahan BJP, balas jasa pinjaman yang berubah itu pada jenis pinjaman itu menambah simpanan anggota yang dari BJP pada tahun 2024 1,35% dan 2025 1,30%. Baik, silakan Pak Tuhan lanjutkan. Masih kami, Bapak Ibu yang tadi informasi hasil RAK tadi itu bisa lihat di dokumen di laporan pengurus ini ya. Lebih detailnya tadi ada kekeliruan sedikit, sebelah kiri itu harus 2024, sebelah kanannya 2025. Yang kami tayangkan tadi hanya perubahannya saja, yang lama tetap belum ada perubahan. Baik, terakhir kesimpulan dan harapan. Yang pertama, ini yang penting, seluruh legalitas koperasi sudah lengkap dan up to date. Kita selalu mengupdate-nya, termasuk sekarang seluruh rekening bank sudah atas nama CU. Seluruh kantor sudah atas nama CU. Kalau yang sebelumnya itu masih dalam proses pengurusan, tapi sekarang sudah, tinggal yang baru-baru lagi. CU Selamaris adalah koperasi closed loop dari oleh untuk anggota dengan usaha tunggal simpan pinjam. Jadi kita tidak ada usaha lain, hanya simpan pinjam saja. Kemudian kita telah mendapatkan hasil dari auditor independen. Bahasa umumnya itu wajar tanpa pengecualian, WTP. Jadi kalau kita sering dengar di luar,
istilahnya WTP. Nah, CU Islam Aris, alhamdulillah puji Tuhan, audit pertamanya setelah 30 tahun mendapatkan hasil WTP. Ini kabar baik bagi kita semuanya tentu saja. Kita juga sudah dilakukan penilaian kesehatan oleh pemerintah dengan hasil 77,09. Tadi yang sertifikatnya saya terima diserahkan Kadis tadi itu. Cukup sehat. Seluruh program bidang organisasi, bidang diklat dan pemberdayaan, bidang usaha yang sudah kita programkan tahun buku 2024 sudah dilaksanakan dengan baik, dengan presentasi pencapaian saya kira cukup baik, 70, 80, 90. Ada memang yang 30 sampai 40%. Misalnya kayak SHU itu hanya tercapai di bawah 50% karena memang sekarang CU lagi berat, lagi banyak sekali saingannya. Dari internal gerakan CU, sesama CU banyak. Juga dari, kalau kita lihat di luar sana, ada bank yang bunga pinjamannya 4%, 5% setahun gitu. Jadi itu tantangan serius bagi kita dalam pengelolaan CU. SHU kita 227 juta. Asuransi dan solidaritas berjalan seperti yang kita alami selama ini sebagai salah satu perwujudan 3 pilar CU, pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Nah, Bapak Ibu, seluruh CU sekarang ini tidak ada lagi yang mengelola solduka, solkes, dan sejenisnya. Karena beberapa tahun terakhir ini pimpinan-pimpinan CU dipanggil polisi. Ini mudah-mudahan di ruang ini ada polisi biar dia dengar sekalian. Dipanggil polisi karena dituduh menjalankan praktek asuransi. Nah, daripada kami pengurus ini pusing, manajer pusing, pengawas pusing, dan berdampak juga bagi CU, maka kita putuskan mulai tahun ini, tahun buku 2024, mulai September lalu sampai tahun 2025 dan yang akan datang, solkes itu ditiadakan. Saldonya kita buat menjadi saldo bantuan rawat inap. Program solidaritas masih ada, solidaritas kebakaran kita tiadakan. Tapi solduka kita kerjasama dengan pihak asuransi. Asuransi simpanan dan pinjaman anggota kerjasama dengan pihak asuransi. Nah, asuransi mana yang dipakai? Selama 3 tahun terakhir ini kita bersama-sama jaringan Puskop Cuina ini bekerja sama dengan salah satu asuransi yang berpusat di Jakarta. Tahun buku 2025 akan asuransi baru mulai Maret. Pengurus belum memutuskan apakah mau pengurus sendiri, CU Islam Aris sendiri yang langsung ke perusahaan asuransi, atau kita tetap bersama jaringan ini. Nanti akan ada evaluasi bersama. Yakinlah kami bersama-sama pimpinan manajemen minta bantuan penasehat, juga pengawas akan memilih yang terbaik untuk anggota. Saya sebagai pengurus, kami semua sebagai pengurus pengawas sama haknya seperti Bapak Ibu. Kita sama-sama anggota. Kita tidak mau CU merugikan anggota. Jadi percayalah, nanti mudah-mudahan keputusan terbaik. Memang dilematis ini soal asuransi. Kalau kita tiadakan, masalah juga bagi CU, terutama asuransi pinjaman. Kalau pinjaman macet atau orang meninggal, siapa nutup utangnya kalau tidak ada asuransi? Nah, kalau ada asuransi masih bisa mengcover. Itu ya Bapak Ibu, saya sengaja perlu jelaskan sedikit tentang asuransi. Terakhir, kami mengajak bagi kita semua untuk menjadi anggota yang aktif meminjam, aktif menyimpan, aktif mengikuti kegiatan-kegiatan CU. Tahun lalu misalnya kita ada pelatihan buat kue di Segedong, pelatihan buat keset kaki di mana Jungkat, Segedong juga. Ada pelatihan buat buket bunga di TP Siantar. Lalu kalau Bapak Ibu, terutama ibu-ibu, anak-anak muda, anak-anak gadis, misalnya ada kebutuhan pelatihan apa, make up sederhana kah atau apakah, silakan sampaikan ke kami. Nanti kami carikan narasumbernya, kami fasilitasi. Apapun kebutuhan anggota yang sesuai dengan tujuan CU untuk pemberdayaan, kami akan bantu carikan, akan bantu fasilitasi. Dan
Anggota mesti mengikutinya. Setelah kami buatkan pelatihannya dan segala macam, tapi yang pesertanya tidak ada, susah juga kan. Lalu beberapa waktu yang lalu juga kerjasama dengan WKRI kita buat seminar kesehatan reproduksi. Lalu juga ada seminar parenting ya. Ada seminar parenting juga. Jadi mari kita ikuti kegiatan-kegiatan. Jadi ber-CU itu bukan hanya soal simpan pinjam, tapi kita mengembangkan diri kita, ikuti pelatihan-pelatihan yang dibuat oleh lembaga. Kemudian jadilah anggota CU yang produktif, mendorong anggota membuat usaha-usaha produktif. Mohon maaf sekali lagi, misalnya ibu-ibu terutama ya, atau bapak-bapak juga yang kerja setengah hari kantornya, setengah hari waktunya kosong, daripada narik layang-layang kalau laki-laki kan, atau ibu daripada ngapa-ngapain, bagus jualan. Kalau tidak ada modal, pinjam ke CU. Kalau sedikit yang dijual, jual di grup WA saja. Kita ada grup WA anggota di semua TP, grup WA anggota keseluruhan. Cepat lakunya. Saya lihat di grup WA kita yang komunitas CU itu, orang jual jambu, orang jual ikan, orang jual ayam, orang jual macam-macam. Ada di situ. Jadi kita bisa saling mendukung anggota satu yang lainnya. Berikutnya mari kita gunakan SCT Mobile. Bapak Ibu, biaya admin yang Bapak Ibu bayarkan ketika Bapak Ibu beli pulsa, beli voucher, bayar listrik, bayar PDAM, transfer bank, dan segala macam itu akan menjadi pendapatan CU. Pendapatan CU itu untuk siapa? Untuk kita anggota. Daripada selama ini Bapak Ibu ke Indo-Indo itu, Alfa-Alfa itu, yang 2.000, yang 1.500 itu untuk orang, bukan untuk kita. Nah sekarang mari kita berbagi ke lembaga, berbagi ke CU. Pendapatannya untuk kita semua, untuk kita bersama di lembaga ini. Lalu CU juga menyediakan platform atau situs untuk Bapak Ibu yang mau jualan online. Namanya Smart CU. Bisa jual apa saja di situ. Asal jangan jual barang haram aja yang tidak boleh. Kalau barang-barang halal boleh. Nanti kalau misalnya mau jualan, buat foto yang bagus-bagus, foto produknya, komunikasi dengan staf yang mengelolanya untuk membantu buat akun dan segala macamnya. Kemudian tadi saya sudah sampaikan, mari kita wujudkan CU sebagai komunitas yang saling menghidupi, saling membeli produk anggota. Ada anggota yang punya rumah makan, beli ayam di anggota yang jual ayam. Anggota yang punya kantin, beli ayam di anggota yang jual ayam misalnya, gitu ya. Bapak Ibu yang punya lembaga atau sering ada kegiatan-kegiatan kantor, belilah makanan di anggota yang punya rumah makan, supaya kita saling menghidupi sesama anggota. Terakhir, mari kita menjadi promotor CU, memperkenalkan CU kepada keluarga, suami, istri, anak-anak, menantu, mertua, teman, tetangga, dan masyarakat umum. Itu saja beberapa harapan kami. Semoga CU Selamaris tahun 2025 terus bertumbuh, terus berkembang, berkat kesetiaan, berkat dukungan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, saya kembalikan ke pimpinan rapat. Pada pengawas, disilakan menyampaikan LHP dengan durasi waktu paling lama 15 menit. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Yang terhormat para anggota CU Selamaris yang hari ini hadir dalam rangka rapat anggota tahunan. Kami sebagai pengawas ada 3. Fungsi kami jelas untuk membantu teman-teman Bapak Ibu sekalian anggota untuk CU kita tetap sehat. Tujuan kami di situ. Jadi kami akan menyampaikan tentang hasil pemeriksaan selama tahun 2024. Jadi kami dalam pemeriksaan ini nanti masing-masing akan menyampaikan sesuai dengan tugasnya. Untuk yang pertama, saya sedikit sampaikan, tadi sudah disampaikan oleh para pengurus dan lain sebagainya, tentang identitas koperasi sudah Bapak Ibu tadi sampaikan ya Pak, dengarkan. Kita sudah mempunyai berbadan hukum, kemudian sudah punya induk koperasi, NPWP,
alamatnya juga ada jelas, tadi disampaikan oleh Ketua Pengurus di CU Stella Maris, ikonnya sudah merah dan biru. Dasar pemikiran untuk pemeriksaan kami adalah Undang-Undang tahun 25 nomor 25 tahun 92. Di sana ada anggaran dasar koperasi, simpan pinjam kredit union Stella Maris. Juga anggaran rumah tangga. Kemudian juga dengan kebijakan tentang pengawasan tahun 2023 tentang pengawasan CU Stella Maris untuk pada manual operasional dan pendampingan. Tujuan pemeriksaan kami membangun dan memastikan efisiensi operasional organisasi. Kedua, memastikan kegiatan operasional sesuai ADART, memastikan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan program yang telah disusun oleh CU Stella Maris. Nanti kami bertiga akan menyampaikan masing-masing karena kami sudah dalam ruang menunggu pemeriksaan. Kita memeriksa aspek kepatuhan, aspek operasional, aspek keuangan, tata kelola, dan audit internal eksternal, kemudian termasuk juga nanti kami akan menyampaikan rekomendasi.